Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah, pemirsa Basirah TV, Al-Basirah TV yang dimuliakan Allah SWT. Kondisi hari ini semakin tidak menentu. Fitnah banyak menimpa kaum muslimin, dan ini adalah merupakan hal yang harus kita pelajari. Bahwasanya Allah SWT telah mengingatkan kita harus belajar pada sejarah, dan sejarah itu akan berulang terus dari waktu ke waktu, karena skenarionya pada dasarnya sama. Ya, skenarionya adalah kekuasaan Allah SWT yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Namun demikian kadang manusia kurang memperhatikan. Salah satu ayat yang digariskan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman di surah Al-Baqarah ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Maka kami jadikan sejarah itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada pada saat itu dan mereka yang datang kemudian, dan menjadi nasihat khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Berangkat dari sini, kita lihat pertama adalah peristiwa Namrud dan Ibrahim. Namrud dan Ibrahim ini adalah antara penguasa dan penegak kebenaran atau pejuang kebenaran. Ya, Masya Allah, kita lihat dalam sejarah, terutama digariskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 258, itu bagaimana perdebatan Namrud, ya, raja yang lalim, yang arogan, yang bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujung-ujungnya Namrud kalah debat, tidak bisa melawan Nabi Ibrahim alaihissalam, terdiam 1000 bahasa. Nah, tapi ujungnya kemudian Nabi Ibrahim dibakar, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari usaha pembunuhan Raja Namrud. Bahkan puncaknya adalah Allah SWT menurunkan satu pasukan nyamuk yang menyerang, ya, semua rakyat yang mendukung kepada Namrud. Dan kemudian Namrud sendiri dimasukin nyamuk ke dalam telinganya, bukan sampai masuk kepalanya, dan dia sampai terus memukul-mukul kepalanya dengan besi, saking merasakan sakit luar biasa. Dan kekuasaan yang 400 tahun bertahan itu akhirnya tumbang setelah ia pun merasakan sakitnya luar biasa. Nah, ini adalah merupakan satu pelajaran bagi kita bahwa pada akhirnya tetap pejuang kebenaran tuh, walaupun seperti Nabi Ibrahim sendirian, akan mampu mengalahkan kekuasaan yang zalim. Kemudian yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Nabi Musa itu anak angkatnya. Tapi kemudian ketika Allah mengangkatnya menjadi nabi dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih, itu dengan lemah lembut. Ya, karena diperintahkan di Al-Quran, sehingga doanya kan terkenal, Robbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah memang satu hal yang disyariatkan, menyampaikan dakwah lemah lembut sekalipun kepada penguasa yang zalim seperti Firaun. Nah, dan ujungnya Firaun tidak terima dengan dakwah Nabi Musa, lalu kemudian akhirnya orang-orang yang mengikut Nabi Musa itu akan dibantai. Puncaknya adalah pembantaian itu akan dilakukan terus-menerus, tapi kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya lari. Sampailah di satu kondisi yang dilematis, di depan lautan yang sangat dalam, di luar adalah di belakang adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Bisa kita bayangkan coba, 100.000 pasukan Fir'aun itu dengan berkuda jantan hitam, ditambah pasukan infanterinya, pasukan yang berjalannya, itu nyerang, akan menangkap dan menghabiskan Nabi Musa serta pengikutnya. Tapi kemudian ketika dalam kondisi seperti itu, Allah SWT perintah Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada lautan, dan laut pun terbelah. Nabi Musa kemudian masuk, ya,
melewati jalan yang dibuka oleh Allah tadi, lalu kemudian sampailah di pantai tujuan, kemudian Firaun tinggal di tengah lautan. Pada saat itu pengikut Nabi Musa sempat ketakutan luar biasa karena khawatir Firaun dan pengikutnya itu bisa menyusul Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata Allah selamatkan dan akhirnya Allah bersatukan kembali, Allah perintahkan para laut untuk bersatu kembali, langsung sampai hancur dan satulah jasad Firaun yang diselamatkan Allah. Di Al-Quran disebutkan fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu Firaun untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, maka sekarang ada jasadnya Firaun adalah merupakan bukti bahwa itulah sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sendiri berhadapan dengan penguasa yang arogan, yang zalim, itulah seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi bagaimana ujungnya? Pada ujungnya Rasul pun dimenangkan Allah SWT. Walaupun pada awalnya ketika di Mekah, Rasul menyaksikan bagaimana syahidnya Sumayyah dan Yasir, beliau tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ya, hanya mendoakan dan menghibur Ammar bin Yasir putranya bahwa orang tuanya itu akan menjadi ahli surga. Inilah yang terjadi. Dan betapa intimidasi yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab ini luar biasa kepada Rasulullah SAW. Tidak kalah biadabnya dibandingkan raja-raja yang sebelumnya. Namun pada ujungnya Allah SWT kemudian memenangkan Rasulullah dan para sahabatnya walaupun dengan jumlah yang sedikit, seperti di perang Badar, di perang Ahzab, perang Mu'tah, Futuh Mekah. Kemudian selanjutnya di masa sahabat ada perang Yarmuk, perang Qadisiyah, dan terus juga ada pembebasan Al-Aqsa, ada pembebasan Konstantinopel. Itu selalu umat Islam jumlahnya sedikit tapi dimenangkan Allah karena dengan kekuatan akidah yang dimilikinya. Nah, maka dari sini hendaknya menjadi sebuah renungan kita bersama bahwa kemenangan bukan pada jumlah, tetapi pada kekuatan akidah dan prosedur yang benar. Maka saya ingin sampaikan bahwa Rasul telah menggambarkan di akhir zaman nanti akan muncul fitnah yang luar biasa. Ada dua hadis yang perlu kita kaji. Di hadis nomor 1847 di Sahih Muslim, ya halaman 1475 dan 1476. Di situ disebutkan dua hadis ini berkaitan bahwa akan terjadi fitnah yang begitu dahsyat. Antara lain pertama, Rasul sampaikan akan datang satu kondisi di mana setelah aku akan ada pemimpin yang biadab. Bahkan disebutkan oleh Nabi, qulubuhum qulubus syayatin. Ya. Hati-hati mereka itu hati setan. Walaupun jasadnya manusia. Tuh. Jadi hatinya setan tapi jasadnya manusia. Ini Rasul sudah gambarkan. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dalam kondisi begitu? Kata Rasulullah SAW, tetap kamu harus taat, ya. Walaupun mereka mengambil hartamu atau walaupun mencambuk punggungmu, kau tetap mendengar dan taat selama dalam keadaan perintahnya itu adalah benar. Karena dalam hadis lain dikatakan, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Nah, kemudian Rasul juga gambarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang akan terjadinya fitnah berkepanjangan itu. Nabi menyampaikan terjadi tanya jawab antara Hudzaifah bin Yaman dan Rasulullah SAW. Tapi pada ujungnya yang paling mengerikan, pertama Rasul sampaikan akan muncul qaumun yastanuna bigori sunnati wa yahduna bigori hadi. Ada kalimat yang demikian. Ada juga disebutkan a'immatun la yahtaduna bihudaya. Mereka tidak memberikan petunjuk dengan petunjukku. Wala yastanuna bisunnati, dan mereka tidak memiliki prosedur dengan prosedur sunnahku. Disebutkan di situ a'immatun, imam-imam atau para pemimpin, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, hari ini kita saksikan memang betul adanya ada para pemimpin yang berhati setan walaupun jasadnya manusia. Dan para pemimpin yang memberikan petunjuk tidak dengan petunjuk Rasul, juga tidak dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian akan lagi muncul du'atun ala babi jahannam, para penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Ini yang lebih mengerikan. Dai menyeru kepada pintu jahanam, padahal mestinya menyeru kepada pintu surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifatilah mereka. Kata Rasulullah,
Mereka itu adalah hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan lisan kita dan mereka berbicara dengan lisan kita, mereka kulit-kulit kita, artinya sama. Dari sisi penampilan dan kadang pakai Quran, kadang pakai hadis, tapi menyelewengkan ke arah jahanam. Ini yang terjadi. Maka dalam kondisi ini, sahabat Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Ya Rasulullah, pama ta'muruni in adokani zalika?" Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku berjumpa dengan keadaan seperti itu? Nabi bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Hudzaifah masih penasaran, "Fa ilam yakun lahum jamaah wal imam?" Bagaimana kalau tidak menemukan jamaah dan imamnya? Maka Rasul bersabda, "Fa'tazil tilkal firqakulha." Tinggalkan oleh kamu semua kelompok yang ada. Walau angtalu bi asli sajarah, walaupun harus menggigit akar pohon, hatta yudrika kal maut, sehingga kematian menemui kamu, wa anta ala zalik, kamu tetap bertahan demikian. Ini artinya mengamalkan kehidupan syariat sendirian juga tetap disebut oleh Abdullah bin Mas'ud itu al-jamaah. Man kan alal haq wa in kana wahdah. Siapa yang berdiri atas kebenaran walaupun dia sendirian, fahuwal jamaah, maka dialah al-jamaah. Nah, hamba Allah pemirsa Al-Basyirah TV, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama adalah akan muncul para pemimpin yang mengikuti petunjuk tapi bukan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, para pemimpin yang mengikuti sunnah tapi bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, akan muncul para da'i atau tokoh agama menjadi penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Dan yang keempat, akan munculnya para pemimpin yang berhati setan padahal jasadnya manusia. Nah, gimana solusinya? Rasul telah memberikan solusi tadi dalam hadis yang sahih tadi. Pertama, menetapi jamaah muslimin dan imamnya. Kalau tidak menemukan, bersendirian dalam kebenaran, menghindari golongan-golongan yang bisa menimbulkan kita ke arah yang tidak Allah ridai. Kemudian tetap taat kepada pemimpin selama dalam kebenaran, ya. Dan jadikanlah sejarah sebagai pelajaran agar kita tetap berpijak di atas kebenaran. Adalah sunatullah. Para pejuang kebenaran sepanjang perjalanan sejarah akan selalu dihadang, dihalangi, dan bahkan diperangi oleh pejuang kebatilan. Namun demikian, para pejuang kebenaran itu tidak perlu merasa lemah, tidak perlu merasa khawatir dan sedih. Allah telah berjanji di dalam Al-Quran. Pertama, di surah Yunus ayat ke-32 disebutkan, "Famadza ba'dal haq illa dhalal." Tidak ada sesudah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kemudian di surah Yunus ayat 103, "Tsumma nunaji rusulana." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kazalika, seperti itulah, haqqon alaina, telah menjadi kewajiban atas kami. Tuh, Allah mewajibkan dirinya nunjil mukminin, menolong orang-orang mukmin. Maka tidak boleh ada rasa khawatir dan takut. Di surat Yusuf ayat 110 bakal disebutkan, apabila para rasul telah mempunyai tidak lagi mempunyai harapan, ya, putus asa gitu menghadapi situasi dan kondisi ini, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, maka datanglah pertolongan Allah kepada mereka. Nah, kemudian di surat Al-Isra ayat ke-81, ja'al haq wa zahaqal batil. Bila hak datang, maka kebatilan akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Dan di surah Al-Baqarah ayat 214 kita pun sering mendengarkan ketika Rasul dan para sahabat menghadapi ujian begitu berat, Rasul bertanya, "Mata nasrullah?" Para sahabat bertanya, "Mata nasrullah?" Kapankah pertolongan Allah datang? Maka Allah sampaikan, "Ala inna nasrullah qarib." Sesungguhnya pertolongan itu adalah dekat. Maka berdasarkan ayat-ayat di atas telah membuktikan dengan sejarah bahwa kemenangan bukan karena jumlah yang banyak, tetapi karena kuatnya keimanan dan lurusnya prosedur perjuangan, komitmen di dalam meniti perjuangan itu hingga sukses dunia dan akhirat. Kita lihat perjalanan sejarah Perang Badar, Perang Mu'tah, dan lainnya tadi adalah merupakan gambaran sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Maka oleh karena itulah saya ucapkan selamat kepada kaum muslimin, tetaplah komitmen, selamat berjuang untuk tetap menjadi pejuang kebenaran walau dalam kondisi apapun, dan yakinlah kemenangan akan ada pada pihak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wal minkum billahi bisabil haq walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.